Ya, selamat datang kembali di Bacot Balap. Karena F1 masih libur, kita jadinya coba lagi di MotoGP ini. Kebetulan kemarin juga kan MotoGP ada sesuatu yang terjadi, big deal terjadi. Tapi sebelum ke sesuatu yang terjadi itu, kita pertama-tama mungkin gue ngerasa di GP Jepang ini, gue pikir bakalan Aprilia yang kuat. Ternyata Peko malah yang kuat. Gimana tuh Bar, sebagai fans Peko Bar? Gue juga gak nyangka sih di sini Peko bisa keluar dari juara. Dari sprint dia nggak ter ini lah ya, jauh lah, nggak tersusul. Dan balapannya juga sama sih dia bisa gitu. Tapi gua agak deg-degan sih kemarin anjir Peko di tengah balapan motornya berasap anjir. Gue deg-degan takutnya DNF anjir, padahal udah ke satu satu tuh udah pole position ke satu. Takutnya DNF wah anjir. Untung sampai akhir dia nggak kena DNF sama ini black flag. Motornya tapi ngebulnya dikit banget. Gue kira awalnya kan gue nggak nonton kan. Gue kira awalnya motornya udah ngebul banget gitu. Ternyata emang motornya ngebul puff gitu doang gitu loh. Iya. Jadi Jadi kayak pas ngegas tuh dia ngebul gitu. oh pas ngegas aja udah deh. Iya. Tapi untung ngebulnya nggak parah-parah banget. Nggak kayak pas Rossi itu pas kapan ya? Pas dia ngebulnya pas digas tuh ngebul banyak banget kan. Itu Kalau lu tahu fogging ini ya anjing gitu. footage-nya. Iya. Untung nggak kayak gitu. Karbu kak. Karbu anjing. Tapi emang Peko Bagnaya di race ini dominated sih. Dari sprintnya terus ke race di kualifikasi juga entah apa yang terjadi ya. Mungkin kemarin ada sesi tes banti rally kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah di Motegi itu Iya. ada dia nemu celah sesuatu mungkin dari tes itu jadi bisa lebih berkembang lebih baik. Cuman ya terlepas dari itu udah terlambat kan untuk berkembangnya. Ya sih gue baca-baca sih dia mestinya emang tetap pakai GP25 tapi settingannya sama kayak GP24. Makanya Oh, dia bisa kayak gitu. Tapi terlepas dari itu gue nggak tahu juga sih. Gue juga intinya agak kaget kok bisa ke satu gitu. Padahal balapan-balapan sebelumnya itu dia, aduh jauh banget dia masuk 10 besar aja enggak. ya intinya dia menemukan sesuatu dan itu good things lah buat Peko Bagnaya. Soalnya dia butuh kepercayaan diri yang balik lagi gitu. Ah, oke, kita berlanjut ke rivalnya nih. Hoya Martin cedera lagi nih. Agak parah cederanya. Ini sumpah, Iya. kutukan juara dunia parah banget ke Jorge Martin ini. Dia dalam satu musim sekarang aja udah dua kali cedera parah loh aja. Ya dia tulang bahunya ya patah ya. Selangkangan kalau nggak salah. Selangkain. Oh ini. Masa bahunya. Selangkangan lagi aja. Tapi kalau kalau misalkan ngelihat Selang, crashnya yang di sprint emang selangkangannya agak ngangkang gitu loh, Bi. Kena ban gitu. Hah? tulang Kapan dulu? selangka kak. Selangka. Dan selangka kan Oh, selangka. selangka anjing. Tapi kalau Selangka misalnya tuh emang bahu. emang ngelihat crashnya tuh kayak agak ngangkang gitu loh si kakinya. Gue kira emang selangkangan anjing. Kan Bukan, udah dikonfirmasi Akbar tuh. agak agak ngeri juga ya kalau tulang selangkangan ya anjing. Iya. Tapi emang gimana ya? Aduh, ini emang gua ngeliat Peko Hoya Martin kasihan anjing. Sumpah dah. Iya sih dia. Padahal dia udah berkata ini sih. Oh udah saat sih. Masa adaptasinya udah selesai gitu. Saatnya gua rest. Ternyata dia cedera lagi anjir. Sian banget. Ya, prestasi kemarin udah dapat poin yang lumayan mantep lah. Bisa dibilang ke 8 pernah sempat ke 5 kan kalau nggak salah. Race terbaiknya tuh. Satu Mana? lagi tuh yang mantep ini. Johan Mir dia ketiga aja nih. Oh iya, Joan Mir first podium tahun 2025. Ya, itu juga Iya. anomali sebenarnya. Entah kenapa Honda tiba-tiba ada gitu di V3. Itu kayak di ininya kali, di home race-nya kali di Jepang aja. Iya, kayaknya buff. Tapi emang mungkin kita kenal Joan Mirang sekarang ya L notifikasi lah, dia sering crash lah. Cuman kalau misalkan lu lihat tahun-tahun belakangannya, dia emang jago sebenarnya kan dia juara dunia juga. Iya. Cuman emang kayak motornya aja bapuk sih. Motornya aja kayak kayak Fabio lah, kayak Quartararo kayak gimana Iya. gitu.
Dan ya yang paling big beritanya kan Marc Marquez kan. Bahkan kemenangan Peko juga tertutupi oleh berita Marc Marquez juara dunia. Itu. Kasihan Iya. banget. Peko yang menang GP-nya, tapi Marc Marquez yang disorot terus aja. Kasihan banget dah Peko udah Wajar kali kali menang. Bar. Emang Peko sebelumnya jarang-jarang menang, jarang-jarang podium. Kalau tahun ini ya, Tahun ini gimana ya dia ngedown banget dari tahun kemarin yang awalnya menang, ya race-nya sering menang, jadi ngedown terus dan hampir nggak kelihatan lah Peko Bagnaia tuh kalau titipan sama Marquez. Padahal kan waktu gua nggak ngikutin sih lihat berita-berita viral sekilas, kayaknya tahun kemarin dia lumayan viral deh si Bagnaia. Kayak sering ngeraih kemenangan sampai bisa juara dunia juga. Kok sekarang kayak jadi agak menurun itu pamornya. Padahal sama Marc Marquez kan sama-sama tim Ducati, tapi kok bisa kayak beda gitu ya, kenapa? Iya, jelas Marquez skillnya. Maksudnya dia Oh, itu juga Marquez banyak. dipakai mobil, pakai motor apapun bagus gitu aja. Dan Peko juga emang gimana Bar selanjutnya Bar? Itu juga jadi pertanyaan banyak orang sih kenapa kayak gitu. kan. Ada yang bilang karena dia nggak sesuai motornya gitu, kalau kayak balapnya, ada yang bilang kayak gitu sih. Jadi ya balapnya nggak sesuai sama kayak balap dia lah. Ada yang bilang Si juga settingan motornya. motor base Motornya kondisi bermasalah. ya, Ya. ya bermasalah, cuman ketutupan sama bakatnya Marquez. Kayak Verstappen, kayak Red Bull di Verstappen. Oh, Jadi emang motor ini bermasalah, paham, cuman paham. Marquez bisa menghandle itu gitu. Sebenarnya ini motor ada masalah sebenarnya anjir. Tapi itu di konstruktornya keberapa berarti tim Ducati Oh ini? jauh dong. Satu. Di atas angin juga nih. Jauh dong. Iya. Ducati sebuah klub kayak Ducati tapi tetap Ducati, Wi. Untuk sekarang dia di atas angin aja. Gila ya, ada yang dominan juga di motor GP. Kira itu ya masih beda-beda dari tipis gitu. Enggak. Beda tipis paling ridernya doang. Kalau konstruktornya jauh. Iya. Akhirnya juga jauh sih. Ya, Marquez sama Alex Marquez aja 100 lebih ya poinnya. iya ya. Gap poinnya. Alex Marquez sekarang lagi ngedown banget sih. Nggak, Ini awal-awal dia kan emang duel, duel banget kan sama Marquez. Sekarang si Alexnya jadi kurang akhir-akhir ini. ngasih biar kayak Rossi ininya titlenya. Nah, Oh Sekarang yang naik sama-sama April, 7 sekarang. Aprilia yang naik sekarang. Aprilia ya bagus. Yang bisa bersaing ya. Ngomongin title, lu setuju 7 atau 9 Bar? Hah? 7 atau 9 kan sekarang berubah kan? Harusnya 9 dia kali juara dunia. Oh, Moto2 sama Moto3-nya dianggap atau 7 kali juara dunia. kalau gue sih kayaknya setuju yang 7 sih kayak. F1 juga kayak gitu gak sih? Ini Ya jadi kan dianggap, Iya kan? Nah, yang dianggap kan perbincangan. yang paling tier atasnya doang kan? Kayak gitu. betul. Ini jadi Emang itu perbincangan beritanya juga. gimana sih, Kak? Harusnya Kenapa bisa ada 7 atau 9? harusnya 9. Soalnya Moto2 sama Moto3 itu beda kejuaraan, nggak kayak F1. F1 tuh F2 sama F3-nya kan emang anaknya sama F1 kan. Anakannya F1 Hmm. lah istilahnya tuh. Kalau misalkan MotoGP, Moto2 sama Moto3 itu emang beda kejuaraan. Jadi kalau misalkan mau dihitungnya kejuaraan, ya 9 harusnya. Oh, karena beda beda liga mungkinnya kalau di bola mah. Soalnya yang dari MotoGP bisa ke Moto2, tapi yang dari F1 nggak mungkin ke F2. Ya, betul. Itu kan ada urutannya lah di F1 mah harus berjenjang gitu ya. Hmm. Jadi Tapi itu kayaknya masih oke yang 7 deh. fans Kayaknya orang MotoGP lain lebih anggap motor GP ya. fans MotoGP nggak suka 7 itu, lebih lebih sukanya 9. Soalnya ya itulah yang udah gue jelasin tadi. Hmm. Tapi kalau gitu sama Rossi banyakan siapa berarti? Sama Sama-sama 9, sama-sama 7. sama 9 sama 7. Tinggal ya penentuannya tahun depan apakah Marquez bisa mengalahkan rekor Rossi atau enggak. Kira-kira menurut lu gimana? Dan dia juga masih di tim yang sama tahun depan atau ganti atau gimana? Sama. Hmm. Dari gua dulu berarti ya. Kalau misalkan dari gua tahun 2026 kan belum ada pergantian regulasi. Jadi masih regulasi yang sama sama tahun sekarang. Jadi mungkin
besarnya bakalan Marquez lagi sih. Kecuali kalau misalkan Peko Bagnaia menemukan sesuatu, ya bisa jadi Peko atau misalkan Aprilia jadi tiba-tiba lebih gacor lagi, bisa jadi Aprilia. Hmm, jadi mungkin gitu ya. Menurut lu gimana, Bar? Lu Bar Bisa gimana? jadi sih Marquez bisa ini lagi sih juara lagi tahun depan ya. Tapi kalau misalnya kemungkinan tuh ada rumor-rumor si Peko apa katanya mau pakai GP24 pas 2026. Wih, nggak tahu tuh bisa atau enggak. Kalau dia bisa sih bisa jadi dia juara lagi si Peko juga. Iya Kalau bisa. dia pakai GP24 ya. Soalnya itu kan yang sesuai kayak balapnya. Ya. Kalau di MotoGP gitu bisa beda setup satu motor, satu tim Maksud GP24 itu motor yang lama berarti yang motor. yang Iya, sebelum-sebelumnya. Motor 2024 mesinnya. Dipakai lagi. Kok boleh? Boleh dipakai lagi ke tahun selanjutnya? Baru oh, tahu. nggak ada regulasi gitu. Rumornya sih baru rumor sih. Tapi kan emang gitu bi. Soalnya yang anak-anak anak-anak kayak tim satelitnya Satelit. dari Ducati kan dia makanya GP24 bukan GP25 bukan yang terbaru gitu. Tapi ya, lebar juga ya. Berarti nggak kepake dana buat upgrade di tahun itu berarti. Kalau emang mau pakai yang lama. Atau Tapi menghemat kan budget. lagi-lagi ini bi engine freeze bi nggak bisa Engine freeze. upgrade. Kalau Ducati ya Oh, Ducati karena dia di atas angin dia engine freeze hmm. Tapi Oh kan masih nggak fine ada option upgrade berarti. apa-apa dari mesinnya kecuali yang aerodinamikanya bisa kan? lain-lainnya. Kayak ada bisa. Kalau mesinnya nggak bisa. Oke. Dan kemarin pas si Mark Marquez juara, kita bisa dengar radionya akhirnya kan kayak di F1. Marquez kita bisa dengar Marquez teriak-teriak. Itu bagus aja. Iya. Berarti baru pertama kali ya itu tuh. Kalau nggak salah iya deh. Hoya Martin tahun kemarin nggak ada. Aneh gitu kenapa gak dipakai buat seterusnya gitu ya. Misalnya buat tahun depan selama race dipakai lagi radionya. Oh iya, sekarang udah Kan lagi percobaan bi. iya lagi di Lagi percobaan. percobaan. Itu Ada baru gitu satu ya arah doang. kemungkinan. Oh, satu arah. Iya. Tapi kayaknya membantu deh itu. Bisa buat Iya. strategi, buat entertainment penonton juga kan. Bisa tahu keluh kesah driver. Kalau strategi kayaknya nggak deh aja kejauhan. Paling buat buat nentuin berapa detik di belakang atau gimana. Kayaknya kalau strategi nggak deh. Soalnya Iya. MotoGP nggak terlalu ini strateginya. Nggak terlalu intens. Strategi juga bisa sih sebenarnya, tapi ya yang ini kan ada settingan mappingan mesin tuh. Ya itu. Ya. Paling ngasih tahu yang kayak gitu. Apalagi ya? Apa ya? Kemarin sempat ini kan ban Pirelli di tes dari Michelin kan mau ganti ke Pirelli di tahun 2027 regulasi baru kalau nggak salah. Dan di tesnya tuh menariknya si motor sekarang kan 1000 cc kan. Tahun 2027 bakalan 850 cc. Jadi si mesin 1000 cc ini agak diturunin si ininya tuh, kekuatannya tuh Ya. biar bisa matching lah sama 800 cc nanti. Ngomong-ngomong ya kemarin ini kita beralih ke ini ya, bukan F1 lagi. Ngomong Mas Verstappen kemarin menang di GT3 di Pakai Jerman, pakai mobil apa Bar kalau boleh tahu Bar? Ferrari ya. Aduh. Lebih podium siapa Bar? Podium duluan Hamilton atau Verstappen? Duluan Verstappen aja duluan Hamilton. Sampai dipajang di highlight website ya udah gitu. Si Verstappen juara GT3 aja. Parah itu. Iya. Lu nonton ini kan Bi? Gran Turismo Nonton? MC-nya Jan siapa sih? Lupa itu udah lama gue nonton juga. Pokoknya Pokoknya itu itu lah yang dari sim racing ya. iya itu kedua kemarin di Nürburgring. Hah? Orang Eh, yang sama? iya serius. Naik Ford Wah, hanya. Gue kira tuh Jan dia cuma aktor biasa aja. Jan Madabuk itu kalau nggak salah. Gue lupa aja namanya. Pokoknya dia podium kedua. Itu bukannya si driver duanya Max juga kan dia dari sim racing kan sama-sama juga. Iya sama-sama dari sim racing. Kok banyak yang gitu sekarang karirnya dari sim racing dulu baru ke real driver sekarang kan. Emang yang Gran Turismo kan itu dari kisah nyata kan dari biografinya si itu. Ya. Ada gue tahu di endingnya dimunculin ya. Eh, Tapi jauh bisa kedua. Kalau si Max kayaknya udah nggak aneh dia. Dia emang udah maniak balapan kan dari sebelumnya juga. ya. Si Akbar ngambil Shopee. Oke Bi lanjut Wi. Gimana Wi?
Nah, menurut kalian tuh Max bisa sampai kemarin di GT3 podium ketiga ya kalau nggak salah. Podium Itu lu udah pertama ekspektasi atau Pertama, Bi. pertama? juara. Pertama juara dia. Terguling ketiga baca berita yang mana ya? Atau praktis atau kualifikasi ya? Kualifikasi itu ketiga. Nah, kayaknya itu deh. Jadi menurut kalian itu dia emang udah terprediksi atau ya unpredictable atau gimana? Max bisa ke satu di GT3 dan dia kan baru debut juga ya. Debutnya kan yang kemarin Bi yang pakai Porsche gitu kalau nggak salah. Tapi kan GT, bukannya GT4 itu. beda cc itunya kan beda Iya, Ya, kecepatan iya, mobilnya. iya. Tapi kan debutnya Sekarang kan GT4 malah tuh dinaikin lagi. kemarin. sekarang dinaikin Hmm. lagi. Ya maksudnya dia udah sering banget di Nürburgring kayaknya di sim racing ya. Jadi Hmm. mungkin dia udah ya tinggal adaptasi lagi gitu, tinggal adaptasi pakai mobil yang asli aja. Dan dia juga udah main F1 otomatis adaptasinya lebih cepat lagi kan ke mobil GT3. Iya, Iya. F1 kan lebih sulit daripada pakai mobil ini. Dan itu tuh sirkuit yang panjang banget loh, Bi, hampir berapa kilometer gitu. Dan kalau misalkan lu salah sedikit, misalkan salah di turn pertama atau di turn yang mana, ya hasil kualifikasinya bakalan beda lagi gitu, bakalan jauh ke belakang gitu. Jadi ini emang sirkuit yang butuh konsentrasi banget. Nggak harus nggak ada mistake setiap ininya. Dan bisa langsung ketiga sih keren ya sih emang. Max kalau nggak balapan kayaknya iritasi aja. Iya. Udah Emang DNA-nya balap ya. maniak balapan, Bang. Yang ada video apa sih yang dia lagi liburan naik mobil karting golf ya. Dia malah balapan Oh naik ya, mobil golf bawa keluarganya. nyusul Parah lagi. juga. Tapi ya lucu sih itu. Terus juga kan ada pembicaraan gua baca di diskusi komen tuh katanya driver duanya Max di GT3 kemarin banyak yang bilang katanya dia cocok buat diorbitin ke F1. Menurut lu itu gimana? Apakah layak atau enggak driver duanya Max di GT3? Dia berapa tahun sih? Kayaknya masih muda deh, masih 24 kalau nggak salah. Oh 24 Masih mah muda dah. 24 mah nggak muda. Oh iya, 24 kita mah udah nggak muda. 24 juga. Kalau misalkan masih 19-an oke lah masih bisa dididik dari F3, F2, F1. Soalnya kan nggak mungkin juga tiba-tiba ke F1 gitu. Harus F2 tuh minimal mungkin 2 tahun normalnya kan, 3 tahun. Jadi kalau misalkan dia sekarang 24, ya normalnya 27, 28-an baru masuk ke F1 dan itu juga belum tentu jago kan. Ah, udah ketuaan. Si Dibandingkan siapa Belum sih, Kak? tentu ada yang ngambil timnya. iya, Yang kemarin juga yang pensiun pembalap F1 yang kebakar juga kan malah ditarik lagi sama Haas buat tahun depan. oh enggak waktu itu buat testing doang. Testing di Mugello. Gue kira ditarik oleh testing doang, tapi keren dia. Comeback akhirnya. Iya, pakai buat testing ban. Yang kemarin harusnya kan Lewis Hamilton juga ikutan cuman anjingnya kan si Roscoe lagi sakit jadi nggak ikutan dan meninggal akhirnya. Makin terpuruk gitu Waduh, Hamilton. Iya, sampai justru ngambil kasihan cuti ya. ya. Iya, kasihan aja. Sama ini ya paling yang gua baca berita-berita baru itu yang gak penting mungkin ya yang itu Kak Paus sampai ngekasih enhance buat setir Ferrari itu gimana tuh? Itu lumayan jadi banyak perbincangan juga tuh. Saking babuknya Ferrari sampai minta bantuan Paus buat Bagus. ngebantu performanya sampai pakai jalur langit lah. Bagus kalau bisa mah didoain sama Paus sama Ustadz kasih air jam-jam gitu di banjur gitu. Itu kan dikasih holy water tuh. Di, dibaptis dulu itu SF25 lah aja biar Ah, majur aja. jadi sampai ini tuh bener serius Ferrari sampai segininya buat pingin dapat podium lagi gitu lah. Tapi kan Sampai ngendaliin Paus segala. namanya juga Itali kan dekat Vatikan juga kan. Ya kan iya agama pertamanya, Ferrari agama kedua mungkin. Ya, iya itu. Tapi ya lucu juga sih. Terus yang baru-baru sekarang, kayaknya hari ini yang berita ada kemungkinan di tahun 2027 itu fans lu, idola lu Leclerc ada kemungkinan cabut dari Ferrari. Menurut lu itu lebih realistis pindah kemana kan di antara tiga tim yang dirumorkan antara ke Aston Martin, Mercedes dan McLaren? Kira-kira gitu kalau sampai kejadian pindah di 2027. Sebenarnya rumor ada 2023 juga udah ada. Cuman sebenarnya itu kayak kalau misalkan gue lihat di komentar Twitter ya, gue baca-baca. Jadi ini validasinya belum terbukti. Katanya yang nawarin tuh manajernya malah ke Mercedes nanya, ke
Red Bull nanya, ke McLaren nanya. Cuman ujung-ujungnya ditolak sama Leclerc. Jadi rumor ini tuh ada kemungkinan kayak gitu juga, cuman kan belum tervalidasi juga rumornya. Dan soal pertanyaan Hasbi lebih cocok kemana? Mercedes kayaknya. Gua nggak suka McLaren. Aston Martin atau Ya, kan gue Mercedes juga. deh. Tapi lebih lebih realistis dua itu kan, soalnya Aston Martin mungkin nunggu Fernando Alonso pensiun dulu ya. Meskipun nanti bakal setim sama Stroll ya oke lah gitu aja. Aduh. Kalau kalau Mercedes kan ada Kimi Antonelli, bisa dipindahin dulu mungkin ke Williams. Atau gak nanti Max cabut ke Mercedes di duet bareng kah? Kan Oh, masih ada ya itu peluang-peluang itu. lebih bagus lagi kalau misalkan Max sama Leclerc duet. Soalnya kan dua orang ini driving style-nya hampir sama kan. Jadi nggak terlalu ribet Hmm. lah buat mikirin mobilnya bakal kayak gimana. Jadi masih rumor berarti ya. Sih rumor. Dan gue berharap pindah aja sih anjir. Kalau udah kayak gini mah, mau gimana lagi ya. Tapi kayaknya deh prediksi gue di tahun 2006 akhir ke 2027 bakal banyak sedikit perombakan di F1 gitu loh, baik dari driver baru, tim-tim jadi banyak kan karena regulasi baru juga mungkin ya jadi udah banyak dapat data tentang regulasi baru akhirnya banyak yang ngambil keputusan-keputusan baru juga di musim tersebut. Ya, Mungkin nanti kita bisa lihat ya beberapa perubahan di tahun-tahun itu. ya 2027 transfer marketnya lumayan kencang sih kayaknya anjir. Kan kontrak-kontrak pada banyak yang berakhir tahun segituan kan. Kontrak driver juga. Yang paling banyak sebenarnya cuman Max sama Leclerc ya paling panjang. Max 2029, Leclerc 2028. Cuman kan ada klausul kalau nggak salah tuh, mereka berdua tuh. Jadi bisa pindah Hmm. kapan saja. Kalau Russell kemarin beritanya ada nggak sih? Russell? Gak ada dia malah apa sih kayak nyinggung atasannya Russell. Dia katanya bisa berprestasi asalkan diberi jaminan kontrak yang jelas di tim baru dia bisa berprestasi. Dan di komen lah sama Toto, mana ada driver kayak gitu. Driver kayak gitu mah gak akan punya mental juara. Jadi emang agak aneh ini si Russell kayak Iya. tipikal cewek banget aja. Asalnya kontraknya kan 2006, 2026 doang kan? Iya, 2027-nya Masih nggak tahu setahun ya. lagi Iya. jadi ya dan tungguin aja. unik lah. Oh iya, soal yang katanya Ferrari busuk mesinnya itu juga rumor dari Toto Wolff, anjing emang Toto Wolff menyebar rumor biar si mekanik-mekanik dari Mercedes nggak ketarik ke Ferrari gitu kan. Emang Tapi emang anjing. bagus sih. Total Wolff tuh emang gitu, tapi dia politiknya oke kak. Kadang suka jadi awalnya kan kayak enggak sih gak mungkin, tapi lama-lama malah kejadian deh. Kayak dulu Ya, yang komentar ke si Horner, mobil lu aja di Red Bull yang busuk kebantu sama driver. Akhirnya kan berselang 2 tahun, ternyata benar kejadian emang ucapan Total Wolff terbukti akhirnya. ya emang Toto Wolff orang politik banget sih, nggak aneh sih kayak gitu. Yang aneh, Fred Fisher orang manajemen nggak bisa ngatur orang aja. Tapi lu yakin sama Fred Vassar dengan sih karakternya yang kayak gitulah? Eh, Gimana ya? Dibandingin sama Mattia Binotto bisa ngebikin mobil tapi manajemennya jelek anjir. Strategi jelek, semuanya jelek. Mobilnya doang yang bagus waktu itu. Jadi dibandingin sama Mattia, ya lebih better Fred Fisher. Maksudnya kedua orang itu 11-12 lah, cuman 12-nya Fred Fisher gitu. Waduh, dapat 1 poin lebih. Kurangnya Fred Fisher Emang unik. mungkin ya pengembangan mobilnya lebih bagus lagi lah. Jangan 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 gimana ya, harus berani lah aja. Tapi yang gua aneh dari si Vassar tuh dia kalau di media ngomongnya kayak optimisme gitu, kayak yakin mobilnya bagus, bakal oke, bakal bisa dapat poin, bakal cetak podium atau gimana, tapi malah dibantah sama drivernya sendiri. Jadi yang kita percaya itu drivernya atau dari si prinsipalnya tuh. Dia kayak terlalu lip service si Fred Vassar tuh. Iya, Fred Fisher tuh kekurangannya itu juga terlalu banyak omongan, terlalu banyak ngomong dia. Yang waktu SF24 Evo juga itu gembar-gembornya kan, oh bakalan bagus, ternyata enggak. Jadi dia sebelum bisa membuktikan sesuatu dia udah mengatakan sesuatu dulu gitu. Dan ya gue memahami itu soalnya kan Ferrari itu fanbase-nya lumayan besar ya. Kalau misalkan lu dari bosnya tidak meyakinkan, gimana lu mau meyakinkan fans ya lu gitu. Bener juga sih, tapi ya unik lah. Ya, ya berharap aja. Tapi 2026 gue masih lumayan optimis lah.
dengan ternyata itu cuma rumor gitu. Intinya kan tidak sebusuk itu kan. Itu kan cuma Ketika sekarang udah rumor-rumor. fokusnya ke 2026 semua kan sekarang Ferrari Iya, yang lumayan lebih unggul gitu lah buat pengembangan di 2026 di iya, antara tim-tim lain. iya dan Katanya itu juga ya. iya dan katanya kan yang Mercedes unggul juga itu rumor dari Toto Wolff juga kan. Anjing juga itu Toto Wolff. Kena clickbait aja. Udah mungkin ada lagi. Udah Oke, sih dari cukup gua. deh. Gak ada lagi berita Evan juga dan Rescue kan lagi libur sekarang. Ya, selamat kita kembali lagi di GP Singapura. Mungkin sekian dari kita. Dan nextnya Ya. Mandalika juga Kak. Oh iya Mandalika ya. Barengan ya? Mandalika jam 3, Iya. F1-nya jam 7. Anjir ramai tuh. Yang punya uang nonton dah ke Mandalika dah. Sumpah, Mandalika Gitu tuh tuh. Indonesia tuh padahal fans MotoGP-nya banyak, cuman yang ke Mandalika dikit banget. Jadi kalau misalnya lu punya uang, nonton dah support dah anjir. Biar ada terus Jauh Mandalika. banget sih soalnya Mandalika tuh. Iya sih. Kan gue Tiket pesawatnya mahal aja. Fasilitasnya udah oke nggak, Bar? Katanya kan di situ teh kelemahannya dari fasilitasnya yang kurang memadai, bukan? Oke sih sebenarnya fasilitasnya. Tapi ya maksudnya fasilitas buat balapnya ya Oh, buat sama lain-lain. Tapi kalau fasilitas kayak mall lain-lainnya itu jauh sih. itu. Jauh dari Itu salah perkotaan satu. ya. Hah, Mandalika paham tuh. sih. dan mungkin dari estimasi harga juga dibandingin sama ya Singapura, mendingan ke Singapura nggak sih? Ah, Iya, kalau gue tiket juga, pesawatnya lebih murah soalnya dia. gue juga lebih setuju nonton di Singapura daripada ke sana. Atau gak ke Malaysia aja yang dekat. Nggak maksudnya kan di Singapura ada F1 itu, dan bareng juga harinya gitu. Kalau Oh misalkan, iya, jam 3 lanjut jam 7. ya kan? Iya. Dari segi jadwal juga mungkin agak nabrak ya. Entah kenapa Mandalika harus disatuin sama F1-nya Singapura gitu. Itu agak tanda tanya juga. Jadi kalau misalnya lu punya uang banyak gitu, ya otomatis kalau misalkan lu suka F1 dan MotoGP lah, ya lebih mendingan ke Singapura sih. Itu ya itu sekedar kritikan aja sih. Siapa tahu nanti bisa berbenah lagi di tahun depannya biar ya gue masih berharap Mandalika tahun depan ada lagi gitu di MotoGP-nya. Oke. Oke. Oke udah. Ya selamat kembali lagi di minggu depan GP Singapura dan GP Mandalika juga. Stay tune terus dan goodbye.